Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya hari ini. Aku mau bikin lagi untuk pembacaan Divine Masculine di akhir Februari 2022. Aku udah buat yang spesial Valentine. Silahkan kamu cek aja di playlistnya aku. Oke, aku buatnya masih di bulan kemarin kok, Januari ya. Dan juga aku udah buat yang Divine Feminine untuk akhir Februari ini. Silahkan cek videonya sebelum video ini. Oke. Jadi kalau kamu pengen nonton itu duluan sebelum ini, silahkan untuk tonton dulu yang itu ya. Oke. Jadi di sini ya, Divine Masculine ya. Tadi aku udah coba sebutkan di Divine Feminine, cuman aku coba jelasin lagi ya. Di sini tentang ada yang komen bilang dia ngerasa dia lebih resonate atau dia ngerasa lebih sesuai dia dengan pembacaan Divine Masculine. Kenapa seperti itu? Ya, seperti aku bilang, satu, kita kembali lagi ke dasar di mana kamu dengan twin flame-nya kamu itu adalah satu jiwa, ya, yang bereinkarnasi di dua fisik di kehidupan ini. Jadi, ya, penamaan Divine Feminine dan Divine Masculine ya hanya untuk membedakan siapa yang bakal mengalami Dark Night of the Soul atau siapa yang bakal mengalami kegelapan hati yang terdalam ataupun kegelapan jiwa yang terdalam ataupun kematian ego. Itu adalah Divine Feminine. Oke. Dan siapa yang bakal merasakan perjalanan spiritual memasuki ke arah sana, itu adalah Divine Feminine. Oke, dan kenapa kamu ngerasa resonate dengan pembacaan Divine Masculine? Ya, itu hanya tentang perasaan. Ya, itu hanya tentang pemikirannya kamu. Sedangkan perjalanan spiritual artinya bukan tentang perasaan, bukan tentang pemikirannya kamu, ya, namun tentang jiwanya kamu. Ya. Karena kalau kamu udah memasuki masa spiritualitas, kamu nggak akan nggak akan terobsesi dengan penamaan dua sisi tersebut, ataupun tidak akan terobsesi dengan twin flame lagi. Ya, mungkin kamu hanya just pengen belajar, namun tidak untuk benar-benar mencari jawaban di sana. Ya. Jadi kalau kamu masih merasa terjebak dalam dua hal atau beberapa hal itu, ya, lebih baik untuk mengerti apa yang disebut dengan energi itu dulu, ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya. Aku hanya memperlihatkan energi yang bermain di mana, ya. Semakin kamu terjebak dalam pemikiran kamu, dalam emosinya kamu dengan sesuatu hal yang resonate ataupun tidak, kamu hanya akan membuat diri kamu jalan di tempat. Dimana kalau sesuai ya kamu sukai, kalau kamu nggak sukai, nggak sesuai sama kamu nggak sukai. Itu adalah permainan egoisme, permainan perasaan, permainan dimana kalau menyenangkan hati aku suka, kalau tidak aku tinggalkan, ya. Sedangkan perjalanan spiritual harus meninggalkan apa itu yang namanya penilaian, mau baik ataupun buruk, menyakitkan, mengecewakan. It is what it is. Itulah kehidupan, itulah perjalanan, mau buruk ataupun tidak, hanya kitanya yang menilainya. Namun kehidupan ya seperti itu adanya. Kembali lagi ke awal, dimana perjalanan spiritual lah itu yang benar-benar memperlihatkan perjalanan twin flames, ya. Untuk Divine Masculine saat ini mengalami, aku rasakan halnya kurang lebih seperti Dark Night of the Soul juga, kematian ego juga di sini aku ngerasain. Hanya aja dia bukan karena dia mengalami hal yang sama seperti Divine Feminine, ya, benar-benar sama gitu, no. Namun dia merasakan, ya, ekspektasinya, harapannya dia sudah nggak bisa dia penuhi, ya, nggak bisa dia ikuti. Dia nggak lagi excited, dia nggak lagi enjoy, dia nggak lagi bahagia dengan apa yang dia jalani.
Dia menyadari pola diri dia, di mana yang dia selalu lari dari kenyataan, lari dari perasaannya dia, yang ujung-ujungnya hanya buat dia capek, buat dia hidup dalam penyesalan. Jadi penyesalan terbesar sedang dialami oleh Divine Masculine. Ini bisa membawa dia mencari kamu, Divine Feminine, untuk sekedar saying sorry ataupun minta maaf ke kamu untuk perjalanan dia tidak begitu menyakitkan. Namun apa yang kulihat di sini, ya, saat dia justru meminta maaf hanya membuka kesakitan yang luar biasa untuk diri dia. Bukan karena dia menuju kamu, namun dia menyadari ternyata, ya, begitu sakit. Hal yang kamu alami, ya, yang mengubah diri kamu dan membuat dia tidak bisa mengenali energi kamu lagi. Hati dia patah, hati dia kecewa, ya, karena bagi Divine Feminine yang udah memasuki masa spiritualitas, tidak akan mudah tertrigger akan kehadiran dia lagi. Nggak lagi marah, nggak lagi kecewa, just seperti apa adanya. Dan dia justru ngerasa, ada apa ini? Gitu. Divine Masculine bakal ngerasa, kenapa kok malah jadi seperti ini? Kenapa dia tidak menginginkan aku lagi? Mengapa dia tidak marah? Mengapa dia tidak ingin untuk mencoba bersama aku lagi? Kenapa tidak ada harapan dan keinginan yang dia inginkan bersama aku? Itu yang dirasakan oleh Divine Masculine. Why? Gitu. Itu yang bakal membunuh egonya di sini. Yang akan menjadi pertanyaan besar dalam hidupnya dia, yang justru saat dia mengambil langkah untuk mencari kamu hanya sedang membuka banyak peluang baru, yang justru aku bisa bilang dia sedikit menyesali keputusan dia untuk mencari kamu. Namun juga di satu sisi, kalau dia tidak mencari, dia bakal penuh dengan rasa bersalah. Rasa bersalah di dalam diri Divine Masculine sangat besar untuk saat ini. Ya, energinya sedang membawa dia melihat keburukan yang dia jalani dan pernah dilakukan dulu. Divine Masculine, aku harus bilang, dia tidak moving on sama sekali. Dia benar-benar terjebak di pola yang sama. Dia masih di tempat yang sama saat dia meninggalkan kamu dulu. Artinya bukan berarti dia benar-benar stuck di itu, nggak makan, nggak tidur, bukan. Tempat yang sama artinya energi dia sama, nggak berubah. Dia belum benar-benar ngambil pelajaran yang dia ambil. Dia masih terjebak di kesakitan dan kekecewaannya dia. Ada The Chariot atau energi Cancer. Dia menyadari dia mau lari kemanapun tidak akan membawa dia ke mana-mana. Dia melihat saat dia mencari kamu, dia melihat boundaries. Dia melihat batasan diri kamu, di mana kamu memilih untuk tidak mencari dia, kamu memilih untuk sendiri. Itu yang sangat menyakiti dia. Dia ngerasa dulu dia punya kendali atas diri kamu, jadi saat dia kembali, dia ngerasa dia mudah untuk kembali ke kamu. Ternyata tidak. Kamu menutup mata kamu dari dia, yang Divine Feminine, yang justru membuat dia terjebak dalam berbagai macam pertanyaan yang dia gak bisa untuk tanyakan. Mau dia tanyakan ke kamu, dia gak berani. Namun juga dia gak tahu dia harus bertanya ke siapa. Apa jawaban dari semua pertanyaan ini? Ya, apa yang terjadi dalam diri dia dan apa dalam dirinya kamu? Yang pengen banget untuk dia ketahui. Dia sangat kepo dengan hidup kamu saat ini. Dia bingung dengan kebahagiaan atau apapun yang kamu jalani saat ini, sampai kamu mampu untuk membatasi diri kamu dari dia. Ya. Dia sangat terobsesi dengan energi kamu saat ini. Dia melihat kesakitan, kehancuran yang pernah dia goreskan dalam hidup kamu.
ya, justru membuat kamu bangkit jauh lebih dari yang dia kira, ya. Nine of Wands, Nine of Fire, dia udah benar-benar menilai kamu dengan salah. Penyesalan terbesar dia itu loh, ya. Di bottom of the deck-nya ada love. Dia menilai kamu salah dan dia mengakui dia benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu. Penyesalannya itu kenapa dia terlambat untuk menyadarinya. Dia terlalu mudah untuk mengikuti egoismenya, lari dari kamu. Bertahun-tahun ini dia menyimpan penyesalan yang luar biasa, ya. Apalagi misalnya dia udah tahu hidup kamu saat ini, apa yang terjadi, itu sangat menyakitkan untuk kamu jalani. Dia merasa sangat bersalah, ya. Dia ngerasa seharusnya dia ada di sekitar kamu. Dia ngerasa seharusnya dia nggak meninggalkan kamu. Dia menangis di sini, ya. Dia ngerasa menjadi manusia yang sangat bodoh. Dia lihat kamu begitu kuat untuk menerima semua perlakuannya dia. Sorry, air mataku keluar ini bukan karena aku, namun aku ngerasain energi dia di sini, ya. Dimana dia ngerasa dia so stupid, dia ngerasa why, kenapa aku sebodoh itu, ya. Cemburu buta yang dia rasakan, ya, membuat dia kehilangan kamu. Di sini dia benar-benar ngerasa kehilangan kamu luar biasa. Dulu dia tidak merasakan kehilangan karena dianya yang melarikan diri dari kamu. Namun saat dia berusaha kembali dan kamu seperti tidak membuka sedikit pun celah untuk dia, di sini dia merasakan kehilangan luar biasa, ya. Apapun yang buat dia excited sekarang tidak lagi buat dia excited, yaitu apapun yang membuat dia tertarik dan bahagia dalam hidup gak lagi buat dia bahagia. Dia benci untuk mengetahui, ya, siapa yang benar-benar jahat dalam hubungan ini, dimana dia tahu itu adalah dia. Saking buruknya perilaku dia nggak bisa menjelaskan apapun ke kamu kecuali dia saying sorry, ya. Kamu bisa bangkit dari keterpurukannya kamu bisa untuk ngelepasin aku, moving on dari aku, sedangkan aku di sini kayak orang bodoh aja yang mengharapkan untuk kamu memaafkan aku. Jadi di sini Divine Masculine tahu kalau kamu gak akan pernah memaafkan dia, dan dia tahu kamu gak memaafkan dia. Saat kamu tidak membuka celah untuk dia ngerasa kamu udah benar-benar selesai sama dia, habis, dia menangis saat dia mengetahui, ya, dia tidak lagi bermakna untuk kamu. Eight of Cups, Divine Masculine tidak menerima kalau kamu udah selesai dengan dia, ya. Dia tidak menerima kalau kamu tidak mau untuk menerima dia lagi. Aku harus bilang, semakin kamu spiritual, dia bakal semakin ingin dekat dengan kamu, ya. Walaupun ego dia sakit, di sini aku ngerasain cepat atau lambat dia akan mencari kamu. Dan dia capek, dia hidup dalam kesakitan, dan dia tahu orang yang bisa membuat dia tidak sakit, dan membuat dia tidak kecewa itu adalah kamu. Star, bagi dia kamu adalah bintangnya. Walaupun dia sempat untuk tidak menyadari itu, dia sempat untuk menolak hal tersebut, ya.
Kamu yang memberikan dia kehidupan, mengerti akan cinta. Six software. Empress, apapun yang terjadi dalam hidup kamu saat ini, dia being empress. Dia semakin bangga sama kamu, dia semakin tahu kamu seseorang yang spesial, yang seharusnya ya dia jaga. Bukan dia biarkan sendirian di sana, biarkan menjalani hidup sendiri. Dia masih merasa bersalah. Nine of Cups sih. Three of Air atau Three of Swords. Wow. Dia patah hati banget ya saat ini ya. Dia nggak bisa menerima kamu udah lepasin dia nggak bisa menerima kamu udah moving on. Divine Feminine ya. Dia tidak marah sama kamu, dia tahu itu kesalahan dia, tapi dia marah terhadap diri dia sendiri. Dia marah kenapa dia membiarkan ini semua bertahun-tahun. Ini hubungan yang udah bertahun-tahun lama loh, aku bisa bilang berakhirnya juga udah lama banget, namun kesakitannya masih membekas di dia. Ten of Fire. Wow. Dan Ten of Cups. Bagi dia kesakitan, kekecewaan, dan kebahagiaan dia adalah kamu. Kamu tidak akan tergantikan dalam hidupnya dia. Dia ingin ada di sekitar kamu apapun yang terjadi, ya. Di satu sisi dia seneng, dia tahu kamu kuat. Setelah dia nyakitin kamu, ninggalin kamu, dia tahu kamu bangkit. Itu yang dia bangga banget, dia tahu kamu kuat. Di satu sisi dia benar-benar kecewa sama diri dia sendiri. So stupid, dia full banget, gue ngerasa oh my god gitu. Ace of Water. Perasaan dia justru bertumbuh sama kamu sekarang ya. Dia nggak tahu kenapa dia ingin kembali dengan kamu ya. Dia nggak tahu energi ini bakal membawa dia kembali sama kamu. Saat dia kembali, dia nggak tahu alasan dia apa untuk kembali. Saying sorry pun bukanlah alasan yang benar. Maksudnya bukan karena dia ingin minta maaf. No, ini jauh lebih dari itu semua. Dia ingin bersama kamu gimana pun kondisinya, keadaannya. Wow. Dia benar-benar menangis ya. Aku harus bilang energinya luar biasa. Dia benar-benar stuck. Dia ingin bicara sama kamu, dia ingin dengar suara kamu, namun dia gak mampu. Untuk menanyakan kabar kamu pun dia ngerasa malu luar biasa ya. Dia tahu kamu marah sama dia, dan dia masih merasa apa yang terjadi saat ini, saat kamu melepaskan dia, meninggalkan dia, itu adalah bentuk kemarahan kamu, kekecewaannya kamu terhadap dia. So dia makin merasa bersalah, walaupun sebenarnya kamu memasuki masa spiritualitas, dan ini bukan lagi bagian dari sebuah balas dendam ataupun bagian untuk jerah dalam percintaan, just untuk melihat kehidupan apa adanya. Hanya ngelihat ya, kehidupan seperti ini bisa sakit, bisa kecewa ya, bisa untuk ya kamu tahu, untuk bangkit, bisa untuk enggak kita bisa patah, bisa kecewa, kita bisa untuk hancur. Dia masih menunggu kamu,
Dia berharap untuk kamu membuka sedikit peluang. So, dialah sekarang yang sangat berharap untuk kembali sama kamu. Ya. Okay, that's it untuk pembacaan Divine Masculine kali ini. Wow, lebih dari 20 menit ya. Oke, think that's all. Aku harap ini membantu. Jika kamu yang counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link di bawah sini ya. See you in the next video. Bye bye, jaga kesehatan, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya.